Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu sehat semua ya. Jadi ngaji itu yang penting dikit, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ilmunya. Kalau panjang-panjang takut ngeblank ya Ibu. Enggak. Terus kalau kepanjangan juga ngaji takut berkat jadi rengginang semua. Enggak. Alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'adhamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqal ihsan fi ahsani taqwim wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammad hataman nabiyil mursalin fa salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil killah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibul tat wal mi'rat wal buraq wal dafi'il bala wal waba wal marat wal alam jismuhu taharun mu'attarun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal qalam samsid duha badrid duja nur al huda misbahil dhalam abi qasim sayyidil kaunain wa asrabis saqalain sayyidina wa maulana Muhammad nabiyil arabi wal azam mahbubun inda rabbil masriqin wa maghribin ya ayyuhal mustaquna li nuri jamalik sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma aslih ummata Muhammadin amin wa farrid an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin wanshur wahfat wa ayyid nahdatul watan bihaqi Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim wa wasdaqul qa'ilin bismillahirrahmanirrahim qul bifadlillahi wa birahmatihi fabijalikal falyafrahun wa qala aidan wa ma kana Allah mu'adzibahum wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta bihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum habibuna wa habibukum sayyidina wa maulana Muhammad man salaka tariqan yaltabisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghanidu majalisi zikir al-jannatu sadaqallahul azim wa ballagha rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para guru-guru kita, ajengan kita, para guru-guru kita, tuan guru kita, para ustadz-ustadz kita yang ada di ini tempat, yaitu wabil khusus kepada Ustadz Ismail, kemudian wabil khusus kepada Haji Ipul juga, Sahibul Wilayah wa Sahibul Bait, kemudian Ustazah Sahwana. Kita doakan beliau lagi sakit diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, dan kita doakan beliau diberikan istiqomahan kesehatan selalu oleh Allah Ta'ala. Dan kita doakan dengan biarkati surat Al-Fatihah bisyifatil ajilah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyaril Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah. Dan kedua lagi insyaallah, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat tadi kita baca rotib, baca maulid, mudah-mudahan kita punya hajat dikabulin sama Allah Ta'ala. Yang punya masalah, yang punya kesumpakan diselesain kesumpakannya. Dan kita berharap yang punya utang piutang terutama diselesain utang piutang sama Allah. Nih ibu-ibu nih kalau utang amin semua kelihatan. Wajah-wajah penuh dengan utang nih Sukadamai ini. Mudah-mudahan berkah maulid rezekinya ditambah sama Allah.
Yang biasa suami ngasih cepek bisa 500.000 per hari. Kelihatan banget ya bebannya, kelihatan nih ibu-ibu. Aminnya gede soalnya. Luar biasa. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berharap dengan turunnya hujan ini. Hujan ini turun namanya alamatul ijabah ibu-ibu. Apa itu alamat ijabah? Alamat tanda doa kita mudah-mudah diijabah sama Allah. Ya enggak? Makanya banyak-banyak minta di pengajian. Di pengajian banyak-banyak minta. Terutama habis pengajian kebiasaan ulama-ulama tarim ibu-ibu. Ulama-ulama Hadramut. Mereka kalau ada acara rotiban, maulidan, mereka selalu bawa makanan-makanan yang ada di pengajian tersebut. Kenapa? Ngambil asar keberkahan dari makanan tersebut. Makan makanan yang dibaca dengan bacaan maulid, bekas perayaan haflah maulid Nabi, itu beda dengan makanan-makanan di luar sana. Makanan-makanan yang ada di rumah makan beda. Tapi kalau makanan yang ada di pengajian, makanan yang ada di maulid, ibu-ibu, tuh penuh dengan keberkahan. Makanya kalau kita makan, dapat makanan pulang bawa. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz, beliau kalau datang di mana-mana hadir majlis, beliau selalu bawa makanan. Diambil sedikit, minta sama Saibul Bait, dia minta buat apa? Buat pulang dia makanin anak dan istri beliau. Buat apa? Biar anak dan istri beliau mendapatkan keberkahan menjadi orang yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena makanan tersebut mengandung keberkahan yang besar. Karena makanan tersebut dibacain maulid, dibacain zikir, dan makanan tersebut penuh dengan keberkahan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pulang dari pengajian, bawa makanan tersebut. Tapi dikit aja, jangan sampai sekarung dibawa. Nih kalau ibu-ibu kadang-kadang kalau pengajian, tasnya kadang-kadang kalau datang di lain tempat biasa, kalau pengajian agak lebih gede. Segala keponakan, cucu, cicit dimasukin semua. Nah ini kebanyakan nih. Kesian Saibul Bait meriang besoknya. Nggak mau ngadain pengajian lagi. Gara-gara Habib ngomong berkat dibawa pulang. Akhirnya tuh alhamdulillah ibu-ibu bawa karung, ada yang bawa tas. Jangan, nggak begitu juga. Yang penting sedikit ngeraih keberkahan tuh makanan, bawa bagiin sama suami. Suapin suami, suapin anak. Biar anak kita jadi orang soleh. Iya nggak? Kebahagiaan keberkahan kita hadir. Makanya maulid ini mengandung keberkahan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita maulid ini satu, niatin satu, karena bentuk cinta kita sama Nabi Muhammad. Ini kalau kita cinta, kita punya rasa cinta sama Rasulullah, demi Allah, yang punya masalah diselesaikan masalahnya. Sebagaimana Al-Imam Busiri beliau mengatakan, Muhammadun dzikruhu rahu li anfusina. Menyebut nama Nabi Muhammad, merayain maulid Nabi, salawat Nabi Muhammad, memuji nama Nabi Muhammad tuh, itu kata Imam Busiri ngebuat ketenangan kita punya jiwa. Ibu-ibu punya sumpah, punya keletihan, punya kecapean, banyakin salawat, maka segala urusan kita dipermudah sama Allah Ta'ala. Makanya kalau pengajian dimanapun dimasukkan salawat, banyakin muji Nabi, karena itu punya keistimewaan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Makanya maulid ini satu tanda bukti kita cinta sama Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, yuhsyaru almar'u ma'aman ahabba. Orang dikumpulin sama seseorang yang dia cintai. Di dunia ibu-ibu cinta sama Nabi, menjadikan Nabi sebagai idola, menjadikan Nabi sebagai panutan. Demi Allah di akhirat kalian akan bersama Nabi Muhammad di surganya Allah. Begitu. Tapi modal cinta nggak gampang. Modal cinta tuh bukan ya Nabi salam, ya alaika, atau ya habibi ya Muhammad, wahai kekasihku wahai Muhammad. Lah kekasih kita cinta sama Nabi perlu dengan perjuangan, perlu dengan pengorbanan. Ada ibu-ibu ngaku cinta sama Nabi ketika maulid, ya nggak? Maulid diminta iuran maulid, meriang, ya nggak? Sekali masuk ke mall 50.000 kecil banget. Pas dengar maulid, ya Allah 2.000. Kenapa? Karena beda tuh ukuran cinta kita. Orang kalau cinta sama Nabi semangat ngumpulin dananya buat meriahin maulid Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beda, karena bukti kita cinta atau begitu. Perlu dengan perjuangan, pengorbanan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maulid Nabi ini artinya apa? Arti maulid Rabiul Awal. Apa itu arti Rabi? Rabi itu di dalam bahasa etimologi artinya panen. Orang kalau panen girang ibu-ibu. Ya nggak? Kita punya mangga, kita tanam capek-capek, kita siram, kita kasih pupuk segala macam, berbuah. Setelah buah panen, kita ambil buah tersebut, kita bagiin tetangga, suatu kegembiraan. Orang kalau yang namanya panen girang,
Berarti Rabiul Awal itu memaknai bahwasanya kita girang masuknya Rabiul Awal, kita senang masuknya bulan Rabiul Awal. Senangnya apa? Karena senangnya kelahiran Nabi kita Muhammad. Banyak di luar sana ibu-ibu kalau masuk Rabiul Awal bukan girang, deg-degan, takut Haji Ipul ngantarin proposal, takut Kiai ngantarin proposal buat maulid. Makanya orang-orang sekarang kalau dengar maulid, aduh habis dah nih kantong. Padahal bu, kalau masuk maulid girang gitu seneng. Kenapa anda bilang seneng? Terutama seneng ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Abu Lahab ini udah pasti masuk neraka. Kita tahu kan, orang kafir, orang tidak beriman mau Allah. Tapi ketahuilah, Abu Lahab punya keistimewaan ibu-ibu. Keistimewaan dari mana? Karena pernah girang, pernah seneng dengan kelahiran Nabi. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Ibnu Abbas mimpi apa? Mimpi ketemu Abu Lahab. Di dalam mimpinya ngelihat Abu Lahab setiap hari Senin ngedapatin keringanan azab dari Allah. Jadi setiap hari Senin tuh azabnya diliburin. Free day nya Abu Lahab setiap hari Senin. Ke rumah Aminah. Wai Abu Dakku datang ke rumah Aminah. Ente saksikan tuh Aminah lah anaknya lahir laki-laki apa perempuan. Karena orang-orang dulu ibu-ibu kalau punya anak laki-laki girang, kalau punya anak perempuan kagak demen. Namanya orang jahiliyah zaman dulu. Bahkan ibu-ibu orang jahiliyah dulu kalau punya anak perempuan banyak dibunuh. Jadi kalau lahir anak perempuannya ditanam, dikubur hidup-hidup. Kalau punya anak laki-laki girang. Ya karena zaman dulu zaman jahiliyah. Ketika diutus Nabi Muhammad, perempuan menjadi mulia. Bahkan surga itu di bawah telapak kaki perempuan ibu-ibu. Disebabkan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah untungnya Nabi. Bahkan Nabi mengatakan surganya kita ini di bawah telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga kita ini di bawah telapak kaki perempuan. Di bawah telapak kaki kita punya ibu. Bukan di bawah telapak kaki kita punya laki. Bukan di bawah telapak kaki kita punya bapak, bukan, tapi ibu. Begitulah Nabi Muhammad memuliakan seorang perempuan. Dulu sebelum Nabi diutus oleh Allah, Nabi belum diangkat sebagai Rasul. Pada saat itu orang-orang nggak demen punya perempuan. Bahkan Sayyidina Umar ibu-ibu, Sayyidina Umar pernah ngebunuh anaknya hidup-hidup. Pernah ngebunuh anaknya hidup-hidup. Kenapa dibunuh anaknya hidup-hidup? Sebelum beliau masuk Islam, sebelum beliau beriman kepada Allah. Maka Sayyidina Umar sering nangis begitu, ngebayangin, ya Allah dulu gue pernah ngebunuh anak aneh hidup-hidup. Dia bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, apa kedosaan nih? Kata Nabi bilang, ente nggak dosa, karena ente masih kafir, karena ente masih belum beriman sama Allah. Segala sesuatu ketika engkau memeluk agama Allah, maka segala dosamu terhapus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baru Sayyidina Umar tenang. Tuh Sayyidina Umar dulu punya anak laki-laki. Ketika Sayyidina Umar musafar dalam perjalanan, istrinya ngelahirin ibu-ibu. Ternyata anaknya perempuan, istrinya ngumpetin apa ya? Kalau Umar tahu pasti dibunuh kita punya anak. Istrinya bilang, ketika Sayyidina Umar datang, Sayyidina Umar nanya, wah istriku, kita punya anak laki-laki apa perempuan? Kata Sayyidina Umar, kata istrinya bilang, anak kita laki-laki. Bohong dia. Kenapa? Kalau ditahui oleh Sayyidina Umar, ini anak bakal dibunuh, ini anak bakal disakitin. Makanya ini istri bohong bahwasanya anaknya laki-laki. Sayyidina Umar girang, seneng, dihidupin, dikasih makan. Sayyidina Umar bermain sama anaknya, didandan dengan dandanan laki-laki. Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai umur 8 tahun. Sayyidina Umar, ini anak udah dewasa, umur 8 tahun. Diajarin oleh Sayyidina Umar berkuda, udah kayak laki-laki, dipotongin rambutnya kayak laki-laki. Dan istrinya nggak pernah cerita. Ini kalau anak pengen pipis, diumpetin di hadapan oleh Sayyidina Umar, jangan sampai Sayyidina Umar tahu. Kalau anaknya pengen BAB, diumpetin sama laki bininya. Jangan sampai Sayyidina Umar tahu nih anak ini anak perempuan. Suatu saat Sayyidina Umar lagi ngajar manah sama anaknya, diajarin memanah. Memanah itu sunnah ibu-ibu, belajar memanah, belajar kuda, belajar berenang itu sunnah, itu sunnah Nabi Muhammad. Lagi belajar manah, nih anak kebelet pengen pipis. Sayyidina Umar ya buka celananya, dia pikir laki-laki, ternyata perempuan. Detik itu juga dikubur hidup-hidup, wah ibu-ibu. Meninggal oleh anak Sayyidina Umar. Itu belum memeluk Islam. Makanya Abu Lahab itu perintahin dia punya budak untuk kemana? Untuk datang ke rumah Aminah, saksikan keponakannya laki-laki apa perempuan.
Ketika nih budak sampai ke rumah Aminah, ngelihat menyaksikan ternyata mempunyai cahaya yang indah, wajah yang luar biasa. Wa istasqal gamar liwajhikal karim. Orang kalau ngelihat Nabi, ibu-ibu yang punya kesumpakan hilang. Punya Nabi. Ibu punya masalah zaman dulu, sahabat tuh kalau punya kesumpakan, kesedihan, kecapean, kalau ngelihat wajah Rasulullah segala masalahnya udah hilang udah. Makanya kita beruntung nih umat Nabi Muhammad. Kalau banyak selawat, banyak memuji Nabi Muhammad, demi Allah segala urusan antum dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika budaknya Sumayyah datang ke nemuin Abu Lahab, ya Abu Lahab, ente keponakan laki-laki. Abu Lahab dengar keponakannya laki-laki girang. Dia merdekain nih budaknya. Dia potong kambing, potong daging, potong kambing, potong sapi, potong unta. Dia bagikan ke fakir miskin. Dia punya harta dibagiin ke fakir miskin. Kenapa? Saking girangnya kelahiran Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Kata Ibnu Abbas, gara-gara Abu Lahab dulu senang dengan lahirnya Nabi, maka Allah kasih kemuliaan setiap hari Senin. Abu Lahab nggak diazab sama Allah. Wah, bagaimana nih kita umat Nabi yang ngadain peringatan Maulid Nabi, yang mengadakan peringatan Maulid Rasulullah, karena yakin antum-antum ngedapatin rahmat dari Allah Ta'ala, ngedapatin kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini hujan udah berhenti nih, alhamdulillah. Berarti ini tanda ijabah dari Allah Ta'ala. Kita tahu ibu-ibu, hujan ini luar biasa. Kita tahu sendiri, hujan itu ada yang ngitungin hujan, ada yang ngitungin, ada malaikat yang ngitungin hujan. Jadi itu malaikat tuh ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi ngelihat ada satu malaikat yang punya ribuan tangan, setiap satu tangan punya ribuan jemari. Nabi tanya kepada malaikat tersebut, ya Jibril, hal zaman Jibril, ini malaikat apa tugasnya? Kata malaikat Jibril, nih tugas ini malaikat buat ngitungin hujan. Bayangin ibu-ibu, ada malaikat yang Allah ciptain buat ngitungin hujan. Kita ngitungin hujan Sukadamai aja besok gelo udah. Coba deh ibu-ibu, besok hari ini aja di Sukadamai ngitungin hujan. Tuh 2, gelo besok. Ini ada malaikat yang Allah ciptain nurunin hujan. Nabi keren, wah luar biasa nih pintarnya malaikat. Kata tuh malaikat bilang, tuh malaikat ngomong, malaikat yang ngitungin hujan ngomong, ya Rasulullah, bukan saat ini doang. Dari zaman Nabi Adam sampai detik ini aku tahu berapa jumlah hujan yang Allah turunkan di permukaan bumi ya Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, tuh malaikat tahu berapa jumlah yang Allah turunin hujan di permukaan bumi. Wah, Nabi tambah kagum lagi, luar biasa. Bukan itu doang ya Rasulullah. Andai kata hujan turun di Bogor, berapa jumlahnya Anda tahu? Hujan turun di Kalimantan, berapa jumlah Anda tahu? Hujan turun di Sumatera, berapa jumlahnya Anda tahu? Saking cerdasnya itu malaikat. Nabi tambah kagum. Cuman nih malaikat ngomong sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aneh ini punya kekurangan. Nabi kaget, ini malaikat punya kecerdasan tapi punya kekurangan. Nabi tanya, kekurangannya inti apa? Kekurangannya cuma satu. Apabila umatmu berkumpul, mereka berselawat kepadamu, memuji namamu, maka detik itu, waktu itu aku tidak mampu menghitung jumlah pahala rahmat dari Allah yang tercurah kepada umatmu yang mereka berkumpul berselawat kepadamu ya Muhammad. Makanya kita beruntung nih, ini saat ini nih turahan rahmat, ampunan, keberkahan, kemuliaan turun di ini tempat disebabkan kita memuji nama Nabi Muhammad, memuji nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu pelajaran. Nih Habib mau cerita Maulid, kita orang udah sering cerita Maulid. Cuman ada satu orang, ada amalan idharu surur al-qalbil mu'min. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah, nyenangin hati orang mukmin, ngegembirain hatinya orang mukmin. Ibu-ibu, teman punya masalah diselesain masalahnya, itu amalan yang paling dicinta oleh Allah Ta'ala. Apalagi kata Rasulullah, orang yang bisa ngelunasin hutang yang orang gak mampu bayar hutang, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Cuman kan berat ya, ada tetangga utang, biarin deh, biar susah. Tapi Rasulullah bilang ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, ngebuat senang orang lain, buat girang hati orang lain. Minimal senyum tuh pahalanya gede. Minimal ada orang sumpek, teman punya masalah, teman punya masalah, kita rasain loh, nggak begitu, kita buat dia girang, kita senangin, maka kita punya mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nih
Rasulullah mengatakan, ini terutama ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kedatangan tamu girang, kalau kedatangan tamu girang. Kadang-kadang kan kita kan kalau ngelihat suami bawa tamu, waduh pegal banget, orang itu mulu, ya kan? Kalau enggak, aduh habis dah kopi rumah gua, ya kan? Itu Rasulullah ngajarin gitu. Man yu'minu bil yaumil akhir falyukrim daifahu. Orang kalau bercinta kepada, beriman kepada Allah dan percaya dengan yaumil akhir, maka dia memuliakan tamu, kata Nabi Muhammad. Muliain tamu itu ibu-ibu, kata Rasulullah, barang siapa yang memuliakan tamu sama juga memuliakan Nabi Muhammad. Barang siapa yang memuliakan Nabi Muhammad dia sama juga memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, udah pasti orang tersebut masuk surga. Makanya kalau dulu bu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, setiap hari itu dia setiap hari 40 rumah depan rumahnya, 40 rumah sebelah kirinya, 40 rumah sebelah kanannya dia panggil. Buat apa? Buat ngajak makan di rumahnya, biar rumahnya ada tamu. Imam Ali Zainal Abidin kalau sehari nggak ada tamu nangis ibu-ibu. Kenapa? Karena tamu dapatin ampunan. Ini tamu datang nih, kata Rasulullah, ngedatangin keberkahan, nambahin rezeki. Pulang tamu ngapusin dosa kita. Ini kata Nabi Muhammad. Imam Ali Zainal Abidin setiap hari nih muliain tamu. Setiap hari dia panggil orang buat datang buat di rumahnya, buat ngajak makan di rumahnya. Orang-orang dulu kalau kedatangan tamu girang, kedatangan tamu seneng. Kenapa? Orang yang memuliakan tamu sama juga memuliakan Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Sayyidina Hasan, tahu Sayyidina Hasan? Yaitu anaknya Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Fatimah, cucunya Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan itu ibu-ibu di Mekah nih, beliau setiap hari motong kambing, setiap hari motong unta. Buat apa? Buat makan prasmanan di rumahnya. Dia buka pintu depan rumah, jadi buka pintu karena rumah beliau depan Makkah Mukarramah. Setiap orang yang mau umroh, setiap orang yang mau musafir, setiap orang yang mau datang ke Mekah, mau tawaf dan yang lain-lain, dia duduk depan rumahnya begini nih, ke rumah Haji Pol begini nih. Dia buka pintu rumahnya prasmanan, udah ada makanan yang segar. Setiap orang lewat dipanggil buat makan. Setiap orang lewat dipanggil buat makan. Bahkan sehari dia motong kambing sampai lebih dari 15. Lebih dari 10 ibu-ibu. Bayangin, kalau kita meriang nih, ya enggak? Dibagiin fakir miskin, dikasih makan. Kenapa? Saking girang seneng kalau ada tamu. Bahkan Sayyidina Hasan radhiyallahu an diceritain ibu-ibu, suatu saat ada orang Badui. Orang Badui itu orang pedalaman. Lagi lewat dalam perjalanan, ngelihat ada orang tua rentah duduk di pelepah kurma dengan pakaian compang-camping, makannya roti keras. Makannya roti keras. Orang-orang susah zaman dulu tuh makannya roti keras. Itu kalau ngelempar anjing mati ibu-ibu. Saking kerasnya tuh roti, saking kalau buat makan tuh direndamin dulu bermenit-menit baru bisa dimakan tuh roti. Tapi kalau dipaksa makan gigi patah ibu-ibu. Itu saking susahnya makanan. Ini orang Badui lagi lewat, ngelihat ada orang tua duduk di pelepah kurma makannya roti, kasihan. Gue datang ke rumah Sayyidina Hasan, makan terus bungkusin. Datanglah nih orang Badui ke rumah Sayyidina Hasan. Karena Sayyidina Hasan setiap hari 24 jam buka pintu buat makan. 24 jam buka pintu buat orang tamu datang di rumahnya, makan di rumahnya. Makanannya segar-segar, masih panas-panas begitu. Enggak 3 hari, langsung dimasak. Ini orang Badui datang makan ibu-ibu. Pas makan, dia bungkus kayak ibu-ibu pengajian begitu. Wah ini kayaknya ini Badui ngikutin ibu-ibu pengajian Sukadamai ini. Ya. Dia bungkus itu makanan. Sayyidina Hasan ngelihat ini orang Badui kenapa bungkus ini, yang lain pada makan pulang nggak ngebungkus. Wah ini kayaknya belajar sama orang Sukadama ini, orang Badui. Nggak begitu, nggak. Dia bungkus. Setelah dia bungkus itu makanan, Sayyidina Hasan manggil, wahai Badui, ente kemari. Kenapa ente bungkus? Jadi Sayyidina Hasan bukan nggak demen dibungkus, bukan. Sayyidina Hasan bilang orang Badui kan orang pedalaman, takut kalau makanan ini dibawa maka makanan ini tidak akan enak, takut makanan tersebut basi dalam perjalanan. Sayyidina Hasan mengatakan kepada orang Badui, wahai orang Badui, ini makanan ente jangan bawa pulang, ente tinggal ke sini aja, 24 jam ente makan di sini sepuasnya ente. Bahkan Sayyidina Hasan bilang, ente tinggal di sini aja 24 jam, ente ajak istri anak ente makan di sini aja. Kata orang Badui itu bilang begini, ya Sayyidina Hasan,
Ana nggak bawa makan nih bukan buat aneh, bukan buat saya. Saya lihat ada di pojok sana ada orang tua renta dengan pakaian compang-camping makan roti keras. Saya kasihan, saya pengen bawain makanan buat orang tersebut. Ketika mendengar cerita orang Badui tersebut, Sayyidina Hasan menangis, ibu-ibu. Sayyidina Hasan menangis, meraung. Maka orang Badui mengatakan, wahai Sayyidina Hasan, kenapa kau menangis? Kenapa kau meraung? Kenapa kau mengeluarkan air mata? Kata Sayyidina Hasan bilang kepada orang Badui, wahai orang Badui, ketahuilah yang kau ingin kasih makan orang tersebut, orang tua tersebut yang kau ingin kasih makan, itu adalah ayahku, itu adalah bapakku, itu adalah abahku. Dia adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia makan roti keras, dia duduk di pelepah kurma, itu ladang dia. Dia punya kekayaan, harta yang dicari. Dia apa namanya? Dia miara kurma, dia punya ladang kurma, hasilnya dijual. Setelah dapat jualan, uangnya dikasih kepadaku, kata Sayyidina Hasan. Buat apa? Buat aku memuliakan tamu yang datang di rumahku. Bayangkan, ternyata orang Badui tersebut ngasih makan kepada bapaknya Sayyidina Hasan. Siapa dia? Al-Imam Ali karamallahu wajah. Sayyidina Ali Khalifatul Rabi', Sayyidina Ali karamallahu wajah, yang hidupnya sederhana dengan pakaian biasa, duduk di pelepah kurma, makannya makanan orang susah. Ternyata hartanya banyak. Harta buat apa? Dikumpulin hartanya buat muliain tamu, buat motong kambing, motong sapi, buat memuliakan tamu. Karena ngapa? Karena mengikuti ajaran Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bayangin, Sayyidina Ali aja begitu banget. Biar pakaiannya biasa saja, yang penting tamu bisa makan, yang penting tamu bisa seneng, yang penting tamu bisa seneng makanan. Kalau kita enggak, ada tamu datang, orang itu mulu, alah habis dah kopi rumah gua, waduh udah jangan suruh main mulu tuh orang, ya enggak? Alhamdulillah nih yang biasa kita seminggu sekali beli gula, gara-gara dia sehari sekali habis gula. Nah ini kita nih, makanya belajar satu aja dari Nabi Muhammad. Gimana caranya? Kalau ada tamu girang, seneng ibu-ibu, bu yang dimuliakan oleh Allah. Diceritakan Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang wali min auliyaillah, gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, pengarang yang maulid yang kita baca, Maulid Simtul Duror, yang sering kita baca gosidahnya, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farid alal muslimin. Itu qosidahnya karangan Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini seorang wali, ibu-ibu, seorang wali. Ini pernah kedatangan maling, bukan kedatangan tamu lagi, kedatangan pencuri. Seperempat malam beliau lagi sholat, keluar untuk berwudu. Ketika berwudu, maling masuk di rumahnya. Maling masuk di rumahnya. Sampai masuk di rumahnya, ini maling bukan hanya masuk di ruangan tamu doang, masuk di kamarnya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika ini maling masuk di kamar Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, ternyata ini maling bingung, ibu-ibu. Tadi masuk ada pintu, keluar kagak ada pintu. Jadi maling bingung gimana keluar ya. Habis dananya digebuk satu kampung. Masuk bisa, keluar kagak bisa. Mungkin karena makamnya wali, rumahnya wali Allah, dijaga sama Allah. Jadi maling masuk bisa, keluarnya nggak bisa. Bingung nih maling, ibu-ibu. Nih Imam Abdullah habis wudu mau sholat, dalam perjalanan masuk di ruang tamu, pas masuk kamar ada orang lain, ada pencuri yang tadi tuh. Terus yang jadi pertanyaan, gimana keadaan Imam Abdullah bin Husain bin Tahir? Kalau andai kata kedudukannya sama dengan kita, ibu-ibu pas pulang dari keluar, habis sholat masuk kamar ada orang pencuri. Kalau kita nggak teriak, kita panggil masyarakat buat ngebukin tuh orang, ya nggak? Tapi nggak dilakuin sama orang soleh. Nih Imam Abdullah bin Husain bin Tahir ketika masuk kamar ngelihat orang asing, ngelihat orang pencuri, dibilang apa? Ahlan wa sahlan, anak kedatangan tamu, katanya. Anak kedatangan tamu. Padahal bayangin masuk kamar kita. Kalau masuknya di ruangan tamu nggak apa-apa, boleh seuzon gitu. Ini dalam kamar masih husnuzon. Nih belajar ilmunya orang soleh, husnuzonnya tinggi. Ahlan wa sahlan, anak kedatangan tamu. Tunggu sebentar bulan, woi bulan, ane pengen masakin ente yang enak-enak, ente jangan kemana-mana. Beb, ntar beb, anak nih pencuri beb. Enggak, ente nggak bakal datang ke tempat anak kalau bukan izin dari Allah.
Karena Allah izinkan datang ke rumah ana, berarti ente ini tamu ana. Kalau udah ente tamu ana, wajib ana muliain ente. Karena Nabi yang perintahin muliain tamu, ngargain tamu, ngasih kesenangan buat tamu. Ini pencuri bingung, nih Habib aneh nih, ya enggak? Kita pencuri udah ngaku, tetap dia husnuzon, bilang nih orang tamu, dia suruh tunggu di kamarnya, dia bangunin istrinya, istri dibangunin, ngapain? Jam 1 malam ibu dibangunin bini, ngapain? Ada tamu datang, masakin, potongin ayam, potongin kambing, buat tamu mulia nih datang. Ya yang namanya bini, mungkin karena suaminya ulama, wali, berhusnuzon, jangan-jangan yang datang nih wali nih. Karena jarang-jarang orang tamu datangnya 1 malam ibu-ibu. Dia masakin husnuzon, masakin makanan yang enak, santri-santrinya pakaiin rapi, pakai minyak wangi, gara-gara pengen mulia ini tamu, padahal pencuri ibu-ibu. Tuh husnuzonnya orang soleh dulu begitu. Sampai udah pulang, nih disediain makan, nih tamu malu banget. Ya Allah, nih orang aneh zolimin, anak colong, justru aneh dibalas kebaikan, aneh dibalas dengan kesenangan, dimasakin. Ketika masuk di dalam kamar, udah makanan udah tersedia, Al Imam Abdullah bin Husain bin Tohir ibu masuk dalam. Ngapain? Nyambut tamu. Tuh tamu dianggap kayak raja. Tuh pencuri kayak dianggap raja, diangkat. Sampai ke ruangan tamu. Sampai di hadapannya ada makanan. Makanannya diambil ibu-ibu, diambilin makanannya. Lauknya disediain, dikasih sama tamu tersebut. Ada nggak manusia begitu zaman sekarang? Nggak ada. Orang soleh dulu begitu. Nih istrinya nih ngintip gitu. Ya Allah, bukan wali, ini apa pencuri kelas kakap ini mah. Tapi karena istrinya orang soleha, dia nggak mau husnuzon. Mungkin suaminya punya, mungkin orang tawadu kali, pencuri kelihatan tapi orang baik, husnuzonnya tinggi orang dulu. Disediain makan, setelah sediain makan pulang dikasih uang ibu-ibu. Itu pencuri pulang dikasih uang. Ada nggak orang zaman sekarang begitu? Nggak ada. Nih keluar nih pencuri ini ngomong begini ibu-ibu. Soalnya pencuri itu makan kenyang dikasih uang, pulang tuh pencuri ngomongnya begini. Ya Allah, kata pencuri itu begini. Ya Allah, kalau ana masih nyolong, ya Allah, kalau ana masih ngerampok, ya Allah, kalau ana masih maksiat, cabut nyawane. Cabut nyawane ya Allah, karena ana malu dengan akhlaknya orang soleh. Ana malu dengan perangainya orang baik, orang soleh. Ini pencuri tadi yang nggak baik jadi baik ibu-ibu. Keluar dari rumah, beliau nggak mau nyolong lagi. Keluar dari rumah Imam Abdullah bin Husain bin Tohir, dia nggak pernah maksiat lagi. Setiap hari waktu tertentu beliau datang ke Imam Abdullah bin Husain bin Tohir. Ngapain? Ngaji, belajar agama, mendekatkan diri kepada Allah. Karena husnuzonnya orang soleh, karena memuliakan tamunya ini orang soleh tadi. Yang pencuri tadi yang nggak baik jadi baik. Coba kita ada pencuri, kita gebukin, besok masuk penjara, besok nyolong lagi nggak? Nyolong lagi. Beda dengan orang soleh. Orang soleh nanam hidayah, petunjuk, akhlak mereka menunjukkan orang yang lain yang nggak baik jadi orang baik, yang nggak bener jadi orang bener. Bayangin kalau kita mohon maaf suzon jalan terus, ngelihat ada orang bawa proposal datang ke rumah kita, ini mah penipu ini mah. Orang dulu jangankan proposal, yang maling aja masih husnuzon, yang nggak bener aja masih berbuat baik. Kenapa? Karena husnuzon tersebut yang menjadikan kita jadi orang yang terbaik. Orang yang nggak baik, kalau kita husnuzonin jadi orang baik. Sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, anna yazuddu bima syaa. Aku nih prasangka hambaku. Kalau kita prasangka jelek ya jadi jelek, kata Nabi Muhammad. Kalau kita prasangka buruk ya kita jadi buruk. Makanya kalau melihat orang bersangka baik aja udah, oh si fulan kayak gini, ya mungkin ada yang baik. Insya Allah ibu-ibu kalau kita husnuzon, insya Allah Allah akan bersihin kita punya hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al Imam Abdullah bin Husain yang tadi anda bilangin, beliau itu bukan hanya memuliakan tamu doang. Sehari zikirnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10.000 ibu-ibu. Sehari 10.000 subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 10.000. Allah 100.000. Ada yang begitu, ada zaman sekarang. Ini Imam Abdullah bin Husain bin Tohir, setiap pagi itu dia punya istri merasin sejadah. Sejadah diperasin gitu. Setiap diperasin airnya keluar. Ini kalau sejadah diperasin, air tuh keluar. Sampai diceritakan sampai 1 ember tuh air.
ember kecil begitu, penuh dengan air. Ditanya dari kalangan perempuan, ada apa itu? Apa kena sejadah atau kena najis, kena kotor, setiap hari dicuci dijemur? Bukan, itu yang diperas itu air mata suamiku, takut rindu kepada Allah setiap malamnya. Udah zikirnya 100.000, Allahnya 100.000, selawat menabi 100.000, ya gak? Masih nangis sama Allah, masih merasa belum pantas buat masuk surga. Sebenarnya tuh yang begitu tuh kayak kita yang pantas. Sebenarnya kita harus banyak salawat ibu-ibu. Yang nangis tuh sebenarnya kita, bukan mereka. Mereka mah sehari hatam Al-Quran. Mereka ada sehari sampai 5 kali hatam Al-Quran. Mereka sehari ada sampai 6 kali hatam Al-Quran. Tapi mereka masih nangis ibu-ibu. Kenapa? Masih merasa belum pantas menuju surganya Allah, belum pantas mendapatkan predikat surganya Allah. Kalau kita ini mohon maaf, orang-orang dulu Imam Ali Zainal Abidin semalam 1000 rakaat sholatnya. Yang jadi pertanyaan kita semalam berapa rakaat? Makanya kalau kita jadi pecinta Nabi, minimal ikutin sunnah Nabi. Sekarang kita mau tanya, berapa sehari tahajudnya kita? Berapa sehari kita melaksanakan sholat duha? Berapa sehari kita sedekahin kita punya harta? Berapa sehari kita berbuat baik sama orang? Orang-orang dulu kalau sehari nggak berbuat baik nangis ibu-ibu. Orang-orang dulu kalau nggak beribadah sama Allah semakin takut. Orang-orang dulu sehari tidak beribadah kepada Allah takut mendapatkan azab dari Allah Ta'ala. Sebenarnya harus kita kita harus merasa takut. Berapa sholatnya kita? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, paksain banyakin selawat Nabi Muhammad. Al-Imam Sultan Mahmud itu sehari selawat Nabi Muhammad 300.000. Sultan Mahmud, seorang pemimpin, seorang raja, sehari sholatnya 300.000, selawat Nabi Muhammad 300.000. Ibu-ibu berapa sehari? Berapa sehari selawat? Mungkin 10, 100. Masa kalah sama raja? Ini Sultan Mahmud itu seorang raja, seorang pemimpin, seorang presiden, masih menyempatkan selawat kepada Nabi Muhammad 300.000 sehari. Kita malu sama orang-orang dulu. Makanya mohon maaf, belajar pelan-pelan, step by step, gadaman ala gadamin, setapak demi setapak, ibadah, banyakin selawat Nabi Muhammad. Sehari paksain 200, 300. Agar apa? Agar di akhirat kita bersama Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, orang bersamaku nanti di akhirat, orang yang banyak bersalawat kepadaku, kata Nabi SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita, Allah berikan keistiqomahan kita. Pulang dari ini tempat, bawa nih minimal selawatnya kita perbanyak. Sholat tahajud jangan ditinggalin, sholat duha jangan pernah ditinggalin. Puasa sunnah Senin Kamis, belajar pelan lebih pelan untuk menutupi dosa-dosa kita. Sehari ini mata kita maksiat, lisan kita maksiat, pendengaran kita maksiat, perbuatan kita lebih banyak kejelekan dibanding kebaikan. Kesempatan kita ini dengan berkah maulid, keluar dari ini ya Allah, ana minta diberikan kemudahan untuk mempermudah banyak salawat kepada Nabi, untuk memperbanyak berbuat baik, untuk memperbanyak beribadah, untuk memperbanyak berpuasa, untuk memperbanyak istiqomah di dalam pengajian. Kenapa? Karena dosanya kita ini lebih banyak dibandingin kebaikan kita. Kita sehari nggak ngomongin tetangga aja meriang, ya nggak? Itu dosa yang kita nggak sadar. Maka dengan apa cara nutupinya? Selawat Nabi Muhammad. Dengan apa? Tahajud, duha, baca Al-Quran. Mudah-mudahan berikan kemudahan buat kita. Allah berikan kelancaran buat kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mohon maaf Al-Fajr tidak panjang lebar. Hanya ini mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat kita, menjadi amalan di dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak soleh dan saleha. Kita punya suami dijadikan orang yang soleh. Mudah-mudahan di akhirat ibu-ibu anak kita bisa menyelamatkan kita ke surganya Allah. Jangan sampai anak kita menjadi bumerang buat kita, menjadikan kita, memasukkan kita ke nerakanya Allah. Kita berharap dengan berkah maulid kita dijadikan anak-anak kita jadi orang soleh yang taat kepada Allah. Ketika sepeninggalan kita mendapatkan kiriman Fatihah, kiriman Al-Quran, kiriman amal dari anak-anak kita. Karena kita nggak berharap kalau anak kita jadi orang toleh, anak kita jadi orang nggak soleh, kita nggak berharap. Kita berharap dengan berkah maulid keturunan kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak soleh, agar bisa ngebawa kita menuju surganya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di akhirat berapa banyak orang tua dimasukkan neraka disebabkan ulah dia punya anak, disebabkan kasih sayang di dunia kepada anak,
Ternyata yang disayang anaknya menjerumuskan mereka di neraka. Kenapa? Karena anaknya nggak terdidik dengan agama, nggak terdidik dengan agama, nggak terdidik dengan pendidikan ilmu dan agama. Tapi mudah-mudahan dengan berkah maulid ini kita diberikan, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan saleh, salehah, agar bisa mendoakan kita di akhirat, agar bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua kita yang mendahului kita, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, dimasukkan surga bighairi hisab. Orang tua kita yang sehat diberikan, orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi farfa'na barakatihim وأدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في درجاتهم ومعافٍ من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد خير الخلق أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ibu-ibu, sebelumnya ini kita talqin zikir dulu. Kata Nabi Muhammad, jadidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kita dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ibu-ibu lagi malas ibadah, lagi berat untuk melakukan aktivitas puasa dan ibadah yang lain, maka banyakin mengucapin la ilaha illallah. Mau tenang, mau hatinya tentram, banyakin selawat sama Nabi Muhammad. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا فيك مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلالك يا الله. اللهم مسألنا بالخير وابواب البر. اللهم يا عظيم السلطان يا قادم الإحسان يا داعم النعم يا كثير الرجوع يا واسع العطاء يا حافظ في جبس يا أهل ما لا يعزل. صل يا ربي على سيدنا محمد وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيرك لك وأنت رجالك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحبا كل فريد ويا موني كل فقير ويا معمن كل مخيب يسر علينا كل عسير فتيس يسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير. Yang punya hajat diniatin hajatnya masing-masing. اللهم تبر عمارنا في تقي الله وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتوافنا وانت رضي عن فضله. اللهم استجب دعانا اللهم استجب دعانا اللهم استجب دعانا واسبق مرضانا وارحم امواتنا. اللهم سلمنا من فتنة هذا الزمان وسلمنا من فتنة الدنيا وآفاتها. وصلى الله على سيدنا محمد خير الجميع والحمد لله رب العالمين. Baca bareng-bareng صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Diumumkan kepada ibu-ibu, nanti malam akan ada pembacaan zikir dan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dapat menghadirinya pada malam hari ini.
Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, ribuan maaf, ribuan terima kasih dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أبت يجي النبي وحيل الجود والكرم يا شريك يا شريك يا رسول الله يا شريك يا شريك يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أفتى يا جيرة العالمين يا وهيل الجوع والكرم ونحن جيران بالحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم فيه سكنوا بحلم الحرب فيما منه يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الجاه ودرجي أفتى يا جيرة الألم يا وهيل الجود والكرم وربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأبتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أفتى يا جدرة العالمين يا وحيد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا هدائنا يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها لنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا بيومنا
رسولي نهضى بكل صالي صلى وسلم ربي عليه أبدا الحبيب وعلي وصحبه على نقاس صحبي